Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan saya sudah bersama dengan tiga rekan ID Edu. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di ID Edu Talk. Ada Ibu Clara Yanti Pangarabian, apa kabar? Baik, Ada semangat, Pak sehat. Fahmi Akbar, gimana? Sehat? Ya, tetap semangat. Tetap semangat ya. Dan Pak Pinondang Simanjuntak, gimana malam hari ini? Ya, sehat dan selalu berbahagia. Nah, itu dia. Sehat dan bahagia itu kata kunci yang memang penting di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya. Baik, untuk Anda semuanya, sahabat ID Edu yang menyaksikan tayangan ini, kita akan berbicara kembali menyoroti persoalan-persoalan dari dunia pendidikan. Dan malam hari ini kita sudah menyiapkan tema, kita ingin membahas dari beberapa sisi tentu saja terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena harus diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law tidak hanya berbicara tentang investasi dan ketenagakerjaan, tapi juga di dalamnya memasukkan klaster pendidikan. Ada perubahan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Kebidanan, ya, Pendidikan Kesehatan, yang tentu saja menjadi penting untuk kita bahas malam hari ini, seperti apa wajah pendidikan Indonesia dalam RUU Cipta Kerja itu. Ada banyak pihak yang menilai bahwa harusnya Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas, Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak dimasukkan ke dalam RUU tersebut, tapi bagaimana juga nanti pandangan teman-teman analis ID Edu terkait dengan hal ini. Saya ingin pertama ke Ibu Clara Yanti Pangaribuan terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda highlight tentang tema kita malam hari ini? Saya ingin highlight tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, hal apa yang menurut Anda menarik dan harus jadi perhatian? Itu dalam pasal 4 ya, pasal 4 ayat 1, ini sebagai pengetahuan baru buat teman-teman sekalian juga yang menonton acara ini, bahwa dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu pasal 4 ayat 1 itu ada tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Di situ dikatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Seperti kayak gitu kan aja. Tapi yang terjadi adalah apabila RUU Cipta Kerja ini disahkan, akan terjadi hal yang sebaliknya. Oke, ya, tidak berkeadilan. Kemudian tadi bicara tentang diskriminasi, ya, baik, menarik ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Pak Pinondang Simanjuntak, apa yang ingin Anda soroti? Yang ingin saya soroti mengenai RUU Cipta Kerja ini adalah dampaknya ya. Dampaknya ke depan terhadap khususnya pendidikan tentunya. Pendidikan di Indonesia. Ada banyak yang harus diwaspadai dan itu bisa berbahaya ke depan kalau kita enggak dari awal memikirkannya secara serius. Iya, apa dampak yang ya 1, 2, 3 dampak yang bisa Anda lihat dari jika ini tidak dikawal dengan baik? Pertama itu kita bisa terbawa arus bahwa orang luar yang akan menguasai kita, khususnya di bidang pendidikan. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri kita memiliki lebih lemah daripada beberapa negara yang sudah maju di luar soal pendidikan. Nah, ini bagaimana gitu, itu kalau nggak dipagari dari awal tuh bisa kita terbawa arus, akhirnya jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di negara kita sendiri tentang pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan itu sendiri. Tadi Ibu
Yanti sudah mengatakan sistem pendidikan nasional itu. Rohnya itu sebenarnya ada di situ gitu. Iya. Nah, jangan sampai hilang itu rohnya. Ya Baik. kan? Jadi itu Pak Kang Ajat. Iya, menarik ya soal bagaimana kemampuan kita untuk berdaya saing karena memang kalau berbicara tentang RUU Cipta Kerja yang jelas bahwa undang-undang ini kan memang ditujukan untuk meningkatkan investasi lah ya di mana kalau berbicara tentang undang ini ada hal yang sangat eh, penting untuk juga dipahami bahwa kalau dari definisi cipta kerja sendiri kan adalah upaya menciptakan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, lebih ke usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi, ya. Tapi di dalamnya ternyata ada juga bau-bau pendidikan karena memang ada perubahan dalam sejumlah undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Baik, selanjutnya Pak Fahmi, apa yang menurut Anda penting untuk kita soroti malam hari ini? Saya ingin meng-highlight masalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, Pak Fahmi kayaknya suaranya kurang keras deh ya dibandingkan Bu Yanti dan Pak Pin nih malam hari ini. Iya. Halo, sekarang Ya. dengar suara saya? Udah, iya betul. Bisa. Silakan. Lagi kali ya. Udah. Iya. Dengar suara saya, Pak? Udah. Ya, baik. Saya ingin menyoroti soal kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kalau semuanya disentralisasi di pusat, kemudian apa gunanya kewenangan daerah yang selama ini pendidikan dasar misalnya atau pendidikan menengah yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah harus kembali mengurusi perizinan Oke. ke pemerintah pusat. Ini saya melihat sentralisasinya terlalu berlebihan. Nanti akan ada dampak seperti Pak Tino dan katakan. Saya juga ingin menyoroti ke arah sana. Kira-kira itu. Baik, memang menarik ya tadi bicara tentang perizinan yang dipusatkan di pemerintah pusat begitu ya. Ya, karena memang ada beberapa ketentuan dalam konteks pembukaan pendidikan izinnya adalah pemerintah pusat. Baik, ini menarik teman-teman semuanya kalau berbicara tadi tentang hak ya, bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang dijamin oleh konstitusi, tapi apakah memang bisa mengancam soal tadi kebijakan yang diskriminatif, yang tidak berkeadilan? Apakah seperti itu, Bu Yanti? Iya, karena kalau hal ini terjadi, maka pendidikan di Indonesia dengan adanya RUU Cipta Kerja ini sudah secara total digiring untuk komersialisasi. Jadi ukurannya bukan kualitas lagi, tapi keuntungan. Jadi semakin banyak investor yang melakukan investasi pendidikan di Indonesia, maka kian banyak pula keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah. Kemudian kita sejujurnya kita belum mampu melakukan industrialisasi dunia pendidikan secara total. Oke. Jadi maksudnya pemerintah mungkin ingin mencontoh di Malaysia, di mana mereka pendidikan di Malaysia itu kan sektor pendidikannya sepenuhnya berlangsung di pemerintah pusat. Walaupun misalnya di daerah Penang atau di daerah Kuala Lumpur itu berbeda-beda, tapi tetap yang megang adalah pemerintahan pusat. Kita tuh belum mampu untuk melakukan industrialisasi dunia pendidikan secara total, belum mampu. Iya, tapi kalau faktanya memang kalau di kita sendiri begitu kan pelaksanaan layanan pendidikan untuk beberapa kalangan memang sudah komersil, Bu ya Clara. Iya, sudah komersil untuk tingkat atas. Tapi yang bawah, kemudian bagaimana dengan kualitas dari negeri? Akhirnya negeri itu terpinggirkan, berlomba-lomba dengan swasta, lalu terengah-engah, akhirnya ya kualitas negeri itu akan jatuh. Ada kan dulu kita masuk negeri itu salah satu gengsi berat loh kalau masuk sekolah negeri. Baik, artinya Anda melihat bahwa ke depan yang diukur terkait dengan kualitas pendidikan adalah ya bagus karena mahal gitu. Iya, bagus karena mahal.
Semakin banyak investor berarti kan fasilitas akan semakin lengkap. Akhirnya lebih mengarah ke sarana prasarana, bukan kualitas. Dan satu hal lagi, lama kelamaan kita punya tujuan luhur dari pendidikan kita, yaitu mengembangkan potensi peserta didik yang sesuai dengan Indonesia ini, semakin lama akan semakin pudar. Oke, tapi sebelum ke pudarnya tadi ya, rasa Indonesianya itu, saya menarik soal tadi ya, bicara tentang pernyataan yang disampaikan oleh Mas Menteri, pernah mengatakan bahwa sekolah negeri, ya memang sekolahnya orang miskin nantinya. Jangan-jangan juga ngarahnya ke situ ya? Iya, lama-lama kayaknya jadi pendidikan kita ini mengarah ke kapitalisme sih. Sepertinya ya. Karena Baik, di ranah pendidikan secara ini kan secara pemikiran kalau kapitalis itu sekolah dan kuliah itu hanya untuk mengejar ijazah dan gelar. Di ya, mana ijazah dan gelar semakin kamu lulus dari sekolah yang prestise, maka ketika kamu masuk ke dalam dunia industri, gaji kamu atau kedudukan kamu akan lebih tinggi, semakin tinggi. Terus lalu bagaimana dengan yang dari lembaga pendidikan yang tidak ya atau kurang prestise seperti itu Kang iya, Ajat. baik. Dan lagi-lagi tadi ya, kejarannya adalah transaksional karena semuanya Iya, berbau pendiriannya aja udah berbau uang begitu ya. iya, iya betul. Baik. Pak Pin, tadi Anda bicara tentang tantangan, persaingan. Memang kondisi hari ini seperti apa sehingga Anda mengatakan bahwa ini sangat mungkin kita tidak bisa bersaing? Eh, ya, sebelum ke situ saya ingin refleksi sedikit ke waktu setelah reformasi ya. Tahun 99-2000 waktu itu presidennya Pak Habibie. Waktu itulah pertama kali Pak Habibie memberi kebebasan pada perguruan tinggi negeri untuk mencari uang. Oke, Nah, di situ saya udah wanti-wanti waktu itu dan ada tulisan berita utama itu di Kompas waktu itu bahwa akan terjadi permasalahan besar nanti antara swasta dan negeri. Karena kita udah hitung waktu itu jumlah perguruan tinggi negeri itu jauh lebih banyak daripada swasta itu lebih banyak daripada negeri. iya, Dan itu terjadilah sekarang. Nah, sekarang muncul lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi kebebasan kepada semua pihak investasi dari luar untuk memberi kemudahan untuk membuat pendidikan di Indonesia. betul. Berarti artinya di situ siapa yang punya uang silakan membuat pendidikan sebesar-besarnya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, sebenarnya pendidikan itu harusnya itu ditangani pemerintah langsung. Jadi bila perlu tidak jadi dari anggaran belanja negara lah gitu. Semua pendidikan harusnya, tapi karena uang belum sanggup, nah belum ke sana. Tapi jangan terlalu dibuka investasi dari luar. Akibatnya apa? Tadi investasi nggak mungkin dia kasih uang kalau tidak memperoleh keuntungan. Itu udah hukum kan. Sementara pendidikan kita arahnya bukan di situ sebenarnya menurut undang-undang. Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan Iya, dan itu dibelanjai dan dibiayai negara sebenarnya. Jadi oleh karena itu kalau sampai nanti investor yang menguasai pendidikan, maka undang-undang itu telah terlanggar dengan otomatis gitu. dan yang Nanti dilanggar yang bisa adalah Undang-Undang Dasar gitu ya. iya, dan yang bisa sekolah nanti yang punya uang tentu karena investor cari untung. Iya, Oh, dia ingin juga uang sekolah dinaikin gitu. betul. Saya Sekarang menarik aja tadi. udah mulai persoalan. Iya, saya menarik tadi Ya, bicara tentang memang perkembangan soal sekolah apa perguruan tinggi negeri diperbolehkan untuk mencari uang sehingga uang. mereka Ya, bersaing dengan swasta begitu ya. swasta. Dan itu Ya, yang terjadi hari ini dan sangat mungkin nanti ke depan semua sekolah kan akan juga bersaing. Akhirnya tadi ya matre semuanya gitu ya, orientasinya orientasi profit dan benar-benar akan tinggi sekali harga pendidikan ke depan. Baik, Pak Pin, kalau tadi bicara tentang juga
swasta memang ya idealnya kan tadi harusnya semuanya negeri, tapi kondisinya kan sekarang ada juga swasta, bahkan lebih banyak daripada swasta. Kalau swastanya kita sendiri seperti apa? Jadi swasta ini kan sebenarnya nirlaba ya. Jadi tapi sangat kurang perhatian dari pemerintah dibandingkan dengan perhatian ke negeri. Oke. Karena biaya untuk perguruan tinggi itu mahal sekali sebenarnya. Sementara yang swasta ini nggak sepenuhnya mencari biaya pendidikan itu dari mahasiswa. Dia juga cari dari berbagai sumber gitulah. Nah, itulah masalahnya sehingga dia agak sedikit kesulitan dibandingkan dengan negeri. Oke. Kalau negeri APBN-nya jelas gitu, nggak terlalu peduli mereka ada APBN yang sudah baku, paling tidak membuat running well, tinggal pengembangan aja gitu. Iya. Kalau swasta untuk running well aja dia harus megap-megap cari sana sini. Sementara yang masuk perguruan tinggi mahasiswa yang kemampuan ekonominya juga banyak yang tidak terlalu baik gitu. Sekarang ini yang anak orang kaya loh yang masuk negeri. Iya. Karena udah ada jalur mandiri, jalur apa segala macam itu. Betul. Iya, dengan tambahan uang pembangunan ya. Iya, udah kebalik sekarang. Mereka Jadi perlu itu merubah, maksud Pak Denajat. ya, jadi maksud saya ada sesuatu yang harus dibenahi nih. Oke. Nah, meningkat lagi ke Undang-Undang Cipta Karya. Cipta Itu Kerja. kan bisa meningkat yang lebih mengglobal lagi nanti. Ya, Cipta Betul. Kerja. Jadi, Bisa persoalan lebih besar lagi nanti muncul. ya, saya punya gambaran hari ini saja swasta dan negeri ini bersaing sangat tidak fair begitu ya. Di satu sisi memang ada swasta yang melejit banget, tapi di sisi lain swasta-swasta yang biasa yang sebetulnya jumlahnya banyak dan itu menolong orang untuk bisa mengenyam pendidikan. Tapi nasibnya ngap-ngapan karena diajak bersaing dengan negeri ya. Negerinya sekarang kan udah rasa swasta gitu. Apalagi ditambah-tambah dengan ada investasi perguruan tinggi asing yang bisa jadi dengan modal yang besar, mereka bisa punya diskon mungkin pertamanya gitu ya untuk menarik para mahasiswa dan banyak hal lain yang pasti secara finansial mereka sudah siap. Ini menarik ya. Baik, Pak Fahmi, silakan. Iya, sebenarnya saya menyoroti ini, hakikat pendidikan itu tidak terasa rootnya dalam RUU Cipta Kerja ini. Oke. Pendidikan itu kan selain membangun kompetensi juga membangun watak. Ya, bukan sekedar link and match, bukan hanya sekedar kebutuhan industri, tapi juga membangun watak. Ini juga tidak tergambar di sana. Sampai-sampai saya melihat kompetensi guru juga dihapus dalam undang-undang itu. Sangat disayangkan. Apalagi berbicara masalah perizinan. Ini juga miris gitu. Izin itu harus diurus sampai ke tingkat pusat. Bisa dibayangkan yang dari pelosok-pelosok sana, jika mereka tidak mampu, sanksinya luar biasa, maksimal itu 1 miliar. Iya. Ini tidak manusiawi menurut saya. Karena orientasi sentralistik, kemudian komersialisasi, apalagi namanya. Semata-mata itu cuma memperbanyak fiskal ya. Memperbanyak pendapatan negara dari izin-izin. Kalau banyak yang masuk kan ya pendapatannya banyak begitu. Ditambah lagi juga dengan sekolah-sekolah yang harus semua punya izin ya tambah banyak juga penghasilannya. Ini orientasinya benar-benar bisnis oriented. Saya menyayangkan itu. Iya, ini menarik ya kalau soal bicara tentang perizinan karena kalau kita lihat dari beberapa pasal di draft RUU Cipta Kerja ini menyoal soal perizinan di mana salah satunya adalah pasal 62 dalam draft tersebut penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Tadi sudah disampaikan ya memang lari lagi ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat menerbitkan ya dan bisa juga mencabut
perizinan berusaha tersebut. Nah, ini izin usaha ini menarik ya. Jadi lembaga pendidikan harus punya badan hukum dan izin usaha. Dan ada banyak lembaga pendidikan di tanah air yang diselenggarakan oleh inisiatif masyarakat yang hari ini tuh ya tidak berizin ya. Banyak pesantren-pesantren di daerah begitu kan yang tidak berbadan hukum. Ini kan pasti akan mengancam juga keberadaan mereka. Apa seperti itu juga pandangan Anda, Pak Fahmi? Iya, bahkan bukan hanya lembaga pendidikan formal, ini juga lembaga pendidikan non formal juga terancam keberadaannya. Apalagi saya melihat di sejumlah daerah juga, mohon maaf ya barangkali agama yang lain, beberapa pesantren-pesantren itu juga tidak memiliki izin seperti itu. Betul. Sangat disayangkan kalau sampai harus membubarkan diri hanya gara-gara persoalan itu. Jadi saya harapannya sih sebenarnya dikembalikan saja. Kalau dulu pendidikan dasar dan menengah itu sudah masuk ke pemerintah daerah, maka sudah tidak usah dicabut kembali kewenangan itu. Pemerintah pusat ya mengurusi pendidikan tingginya atau mengurusi yang lain. Kalau berbolak-balik begitu rasanya jadi tidak konsisten. Kasihan saya melihatnya perubahan undang-undang itu, apalagi kelihatannya sepi ya. Ini regulasi yang berjalan senyap gitu tiba-tiba meledak gitu. Iya. Ini sepi, padahal justru banyak guru dan dosen yang dirugikan dengan undang-undang itu. Tapi kalau saya lihat demo-demo yang di DPR itu hanya buruh, hanya pekerja-pekerja biasa, jarang yang turun dari kalangan maaf ya, barangkali ada PGRI, ada IGI. Makanya menarik malam hari ini kita angkat itu supaya juga masyarakat lebih terbuka, terutama masyarakat pendidikan ya, bagaimana wajah pendidikan kita kalau RUU Cipta Kerja ini jadi digolkan. Tadi menarik bicara tentang izin, saya ingin juga menambahkan karena tadi ada ketentuan berkaitan dengan izin usaha yang harus diajukan ke pemerintah pusat yang juga tidak kalah, kalau bahasa singkatan dari Undang-Undang Cipta Kerja dulu ya, Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, tapi disingkat sekarang jadi Cipta Kerja. Itu adalah ketentuan pidana. Jadi ada pidana dan denda 1 miliar untuk mereka yang tidak berizin. Selain mengancam keberadaan dari lembaga-lembaga pendidikan non formal, juga tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi, ternyata mereka juga terancam pidana. Ini kan satu logika yang saya pikir tidak bijak ya. Dalam aturan mereka berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan, untuk mengabdikan diri pada masyarakat, nggak dibayar juga, malah ngeluarin tenaga, tapi karena urusan perizinan mereka bisa dipidana. Kalau menurut Pak Fahmi, kira-kira gimana logika berpikirnya pembuat undang-undang ini? Iya, perlu disadari juga ya, pengelola pendidikan itu sebenarnya juga guru, mereka pasti guru atau minimal dosen lah gitu. Mereka pengelola pendidikan di suatu tempat dan merangkap pendidik di tempat yang lain. Kalau itu terjadi, maka berapa banyak jumlah guru dan dosen yang akan dipidana. Iya, karena mereka menyelenggarakan pendidikan non formal ya, bikin-bikin les gitu ya. Iya. Iya, bikin les sekarang buat tambahan juga harus ada izin usahanya loh. Tapi ini gimana ini soal perizinan gitu kan, yang juga saya pikir ya memang ada di Jakarta juga ada sekolah-sekolah yang sudah berbentuk perusahaan atau perseroan terbatas, tapi kan hanya 1-2. Kembali segini, harus disepakati dengan benar bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak bisnis gitu loh. Jangan masuk ke bisnis. Karena apa? Kalau udah masuk ke bisnis, maka seluruh orientasinya itu menjadi uang. Jadi kapitalis nanti. Nah, kalau mau bicara dengan uang nanti, berarti investor akan masuk. Investor masuk akan melihat perguruan tinggi yang bagus. Dia tidak akan mau ke perguruan tinggi jelek karena pasarnya udah jelas. Dia tinggal nemplok aja untuk menambah fasilitas dan menambah investasi, udah mendatangkan uang begitu. Karena orientasinya uang tadi. Nah, kalau itu terjadi, makin hancurlah ini yang swasta dan termasuk lembaga non formal tadi.
Itu. Jadi oleh karena itu mengapa pemerintah tidak memperhatikan yang swasta ini dulu nih, dibantu nih dengan segala cara, bagaimana caranya supaya bangkit dan maju. Itu satu. Yang kedua, mengapa tidak sistem seperti yang dilakukan Malaysia dulu? Orang-orang yang terpilih disuruh sekolah keluar dengan ikatan dinas, balik lagi ke Indonesia untuk membangun pendidikan Indonesia, begitu. Memang butuh waktu yang tidak pendek gitu. Tapi kalau itu dilakukan mula-mula agak lama-lama kayak bola salju nanti, jadi akan seluruh pendidikan di Indonesia merata seperti di Amerika misalnya. Di Amerika akreditasinya udah merata semua. Kalau di kita negeri dengan swasta aja udah nggak bisa dibandingin. Jadi swasta Jakarta dengan pinggiran di sana udah nggak bisa dibandingin lagi. Nah, kenapa nggak itu yang dibenahi dulu gitu loh? Kenapa investor yang datang duluan dipikirin? Jadi ekosistemnya bisa rusak juga gitu ya. Dan di sisi lain kalau berbicara ingin meningkatkan mutu pendidikan, jangan import. Harusnya orang kita yang belajar gitu kan, dan bawa ilmu itu untuk membangun Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Baik. Bu Clara, ini kalau berbicara tentang tadi import, memang yang menarik adalah kalau berbicara tentang RUU Cipta Kerja, disebut sebagai undang-undang yang memberikan karpet merah. Karena sebelumnya ada beberapa syarat, misalnya harus bekerja sama dengan pihak lain persekolahan di Indonesia, melibatkan orang Indonesia, dan juga terkait dengan akreditasi dari negara asal. Nah, itu syarat-syarat tersebut ditiadakan. Ini Anda sendiri melihat karpet merah ini impact-nya seperti apa? Sebelumnya, sebelum menjawab Kang Ajat, saya mau menyatakan bahwa saya kurang setuju dengan pendapat dari Kang Fahmi tentang perizinan. Saya pendapat saya lebih setuju untuk melakukan penyederhanaan perizinan, dilakukan sentralisasi. Karena apa? Karena nanti setiap daerah akan mempunyai aturan masing-masing yang akhirnya tujuan akhir bahwa pendidikan yang sama, yang tidak diskriminatif itu tidak akan tercapai. Ya, kalau itu jadi yang dibutuhkan adalah penyederhanaan aja, sentralisasi. Memang sih kewenangan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini kan dihapus, diganti dengan kewenangan pemerintah pusat. Kenapa? Karena kinerja dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri kan masih dipertanyakan, apalagi kita belum memiliki blueprint pendidikan Indonesia. Itu satu, Kang Ajat. Terus yang kedua, memang mesti diperketat pendirian pendidikan formal ataupun non formal, terutama juga yang kayak pesantren-pesantren yang di daerah itu. Setahu saya banyak juga mereka bekerja sama dengan sekolah sebagai sister school di luar negeri. Jadi baiknya yang menjadi sister school dari baik itu pesantren yang sekolah muslim atau non muslim, itu baiknya merupakan sekolah yang betul-betul sudah diakui oleh negara itu. Ini juga menghindari agar ruh dari pendidikan Indonesia yang berkebudayaan, yang berketuhanan, ya itu tidak hilang. Nah, kan kayak itu dulu. Nah, terus kemudian untuk karpet merah yang tadi Kang Ajat nyatakan, ya memang ini akan menjadi karpet merah bagi investor asing. Saya sih setuju-setuju saja karena itu akan meningkatkan, sebenarnya ini akan meningkatkan pendidikan Indonesia selama dengan ada beberapa catatan. Satu, ada kesetaraan dari kualitas pendidik Indonesia. Misalnya dosen-dosen di-upgrade, ya. Jadi kemarin kalau nggak salah saya pernah dengar akan ada dari luar negeri, dari luar Indonesia akan training untuk guru-guru atau dosen Indonesia, lalu di-upgrade. Itu dengan catatan, adakan evaluasi. Dosen-dosen atau pendidik, guru-guru yang berkualitas itu akan dipakai untuk di paling depan. Nah, kemudian kalau yang masih belajar, masih merangkak, itu boleh menjadi di tengah-tengah, membantu yang di bawah. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi saya sih setuju aja sih untuk itu sepanjang aturannya betul-betul jelas, aturannya betul-betul disosialisasikan kepada publik, aturannya betul-betul itu merupakan keputusan bersama baik dari tingkat bawah hingga perguruan tinggi.
Baik, ini menarik ya pernyataan yang disampaikan oleh Bu Clara. Tapi kalau berbicara tentang setuju-setuju aja, ini harus juga diluruskan ya, bicara tentang kalau yang Anda maksud adalah bicara tentang bagaimana men-challenge orang-orang kita, karena bagaimanapun ya anggap saja sebagai suntikan ya, sesuatu Iya, yang dari luar itu, ya begitu kan. Tapi kalau dalam konteks lain tadi berbicara tentang memang faktanya ada beberapa lembaga pendidikan di sini yang memang sudah juga melakukan kerjasama, karena memang aturan selama ini kan harus bekerja sama, tadi ya, iya, sister school gitu ya. iya, Tapi nanti mereka bebas tanpa harus bekerja sama dengan orang Indonesia, memboyong orang-orang luar ya dengan tenaga-tenaga asingnya tanpa juga dipermasalahkan soal akreditasi dari negara yang bersangkutan. Jadi bisa saja sekolah-sekolah abal-abal dari Amerika, memang titelnya Amerika gitu, atau mungkin dari Arab Saudi gitu ya, datang ke Indonesia dengan prasyarat yang begitu lemah. Apakah yang seperti itu tidak perlu kita persoalkan? jadi gini Kang Ajat, saya kebetulan eh, cukup apa ya, adalah pengalaman untuk Ya, soal akreditasi untuk international school, oke, di mana sebenarnya kalau saya merasakan memang lelah. Jadi sekolah internasional itu dulu kan ada namanya kan National Plus, lalu dihapus. Itu saya setuju betul. banget, tidak ada National Plus, adanya SPK, Sekolah Pendidikan Kerjasama. Iya, Itu yang itu bagus. yang sekarang berlaku. Ya, baiknya itu aja yang dipertajam, diperbaiki, itu aja. Karena di situ mengharuskan, harus ada, kita harus menunjukkan ke Kementerian Pendidikan bahwa kita memiliki kerjasama, harus menunjukkan itu kerjasama Iya, dengan sekolah mana, kurikulumnya mana. Tetap basicnya pendidikan Indonesia yang dijadikan acuan untuk pembelajaran. Makanya oke. teman-teman yang di sekolah SPK itu saya salut sama mereka. Ya, halo teman-teman di SPK ini yang International School. Sekarang gajinya tuh hampir sama loh dengan guru sekolah negeri. Tapi mereka punya beban kerja luar biasa. Kenapa? Karena mereka harus mengajar satu sisi kurikulum nasional, satu sisi kurikulum internasional. Iya, Jadi saya menyatakan bahwa oke-oke aja sih mau buka apa namanya investor untuk masuk, tapi ada tapinya, kita perbaikin dulu dong di dalam ini gitu. oke. Itu yang udah bagus diterusin, yang kurang-kurang itu kayak misalnya nih, ada sekolah-sekolah yang melanggar aturan zonasi. Itu benar-benar harus jangan dikasih Oke, ampun, harus baik. keluar, Tapi harus kalau lari benar-benar lagi ke aturan. Undang-Undang RUU Cipta Kerja, Bu Yanti, tadi yang bicara tentang syarat SPK segala macam yang berlaku hari ini itu ditiadakan. Iya, Apakah makanya Anda masih makanya setuju dengan RUU Cipta Kerja? enggak, makanya tadi saya bilang, apa yang sudah baik itu diterusin. Jadi enggak totally saya mengatakan RUU Cipta Kerja ini jelek. Oke, Tapi jangan totally dirombak semuanya. Itu kan ya, apa namanya, Menteri Pendidikan sekarang baiknya harus lihat gitu loh. Yang kemarin udah bagus, ayo kita perbagus lagi, kita percantik gitu. oke. Ada hal yang baik kalau berbicara tentang tadi import lembaga pendidikan dari luar, tapi tidak dalam artian Anda menilai bahwa apa yang diberlakukan hari ini itu sebetulnya sudah bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada perubahan di RUU Cipta Kerja gitu ya. Iya, tidak ada perubahan terlalu banyak lah. Iya, enggak. Ini kan persoalannya soal tadi prasyarat, soal tidak harus bekerja sama, tidak harus ada akreditasi, tidak harus melibatkan orang Indonesia. Itu adalah ketentuan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Sementara Anda menilai sebetulnya apa yang berlaku hari ini itu sebetulnya sudah bagus untuk kerjasama dengan lembaga internasional tanpa harus mencantumkan atau menghapus syarat itu yang justru itu bisa kontraproduktif dengan apa yang sudah dilaksanakan gitu ya. Iya. Jadi maksud saya selama tujuan pelaksanaan RUU Cipta Kerja ini untuk peningkatan kualitas pendidikan lebih baik lagi, saya setuju-setuju saja. Tapi kalau harus menghilangkan ruh dari pendidikan Indonesia yang kita memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, itu saya
saya seno lah. Oke ya. Jadi ada setujunya, ada nggak setujunya. Silakan Pak Pinondang ya. Ini bicara Iya, tentang ruh dan bicara tentang nasionalisme yang terancam tergerus dengan banyaknya lembaga impor. kalau saya tidak setuju investor asing masuk ke dunia pendidikan Indonesia, karena saya menganggap bahwa investor itu butuhnya uang. Jadi orientasi berpikirnya mereka udah pastilah uang. Nah, yang saya setuju sebenarnya eh, eh, kan perusahaan-perusahaan asing juga banyak di Indonesia kan, perusahaan yang udah besar juga banyak. Kenapa enggak sebagian dari CSR-nya mereka itu dikelola oleh pemerintah untuk dipakai membangun pendidikan ini secara nasional. Yang kedua, antara negeri dengan swasta aja sudah persoalan gitu. Oke. Datang lagi nanti persoalan baru dengan investor. Mengapa enggak yang swasta ini dulu di gambling lah katakan ya, atau dibenahi ya, di mana kelemahannya, kenapa bisa tertinggal? Karena mereka terus terang kalau saya lihat yang swasta itu para yayasannya atau yang menyelenggarakan itu tanpa dibayar loh. Dia dengan hati yang ingin supaya pendidikan lebih baik gitu. Gak ada gajinya mereka itu sebenarnya. Jadi mengapa gak ini dibenahi ini, ada potensi ini yang bisa dibenahi supaya pendidikan di Indonesia ini bisa maju, merata, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia bisa menikmati pendidikan secara merata gitu. Oke. Baik. Gitu. Tapi kalau dalam konteks globalisasi memang kan tadi ada persaingan antar negara. Dan kita tahu bahwa ya kebanyakan juga orang kita ini memang ya banyak yang luar negeri oriented lah seperti itu ya. Anda Iya. sendiri bagaimana kalau melihat tadi ya soal prasyarat yang dikurangi dan ini merupakan karpet merah bagi mereka, jadi kita tidak perlu mempersoalkan soal akreditasi mereka, mereka tidak perlu kerjasama dengan kita, mereka juga tidak perlu untuk mempekerjakan orang kita. Apa salahnya kalau seperti itu? Ya, itu tadi persoalannya adalah bahwa mereka akan mewarnai pendidikan kita, lambat laun itu akan menjadi persoalan gitu loh. Kemudian ya namanya juga uang ya. Yang punya uang yang akan mewarnai yang lain nantinya itu. Oke. Sementara saya berpikir pendidikan kita ini punya ciri khas. Indonesia itu kalau mau membuat satu pola pendidikan dia punya ciri khas dengan budaya, dengan lokal wisdom masing-masing. Ya. Itu jadi pendidikan itu berjalan dalam rangka mendukung pembangunan bangsa ini supaya lebih baik kan gitu ya. Bukan semata-mata seperti uang dagang yang seketika dapat gitu, enggak. SDM-nya yang dibangun sedemikian rupa supaya menjadi aset nasional untuk membangun bangsa sesuai dengan konteks budaya dan lokal wisdom kita. Sehingga ini bisa menjadi daya jual keluar dan orang luar akan datang sendiri nanti ke Indonesia belajar tentang lokal wisdom kita karena kita udah memperdalam itu. Dan orang-orang yang pintar yang ingin di bidang pendidikan nggak usah mikir-mikir, LPDP dikembangkan untuk menyekolahkan orang keluar dengan ikatan dinas balik lagi ke Indonesia. Seperti yang dilakukan Jepang dulu setelah dia kena bom atom gitu loh. Jadi bisa lebih baik. Nah, kalau investor yang datangkan ya akhirnya jadi belepotan masyarakat nanti. Yakin saya itu. Iya, kenapa tidak kita yang menuju ke luar begitu ya? Betul. Iya, kenapa enggak SDM kita yang kita kirim keluar belajar untuk lebih banyak supaya bisa mengangkat budaya dan lokal wisdom kekayaan kita ini, sumber daya di seluruh Nusantara ini untuk menjadi daya jual kepada negara luar yang sumber daya kita ini punya, negara luar nggak punya gitu loh. Itu maksud berpikir saya begitu. Baik. Pak Fahmi tadi bicara tentang ya, saya ingin Pak Fahmi menanggapi ya soal ya bagusnya pusat jangan sampai setiap daerah masing-masing punya kebijakan gitu. Gimana?
Iya, kalau memang kewenangan pemerintah daerah itu kan bisa menyelenggarakan pendidikan atau menyediakan fasilitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Biarkan itu berkembang. Walaupun kata Bu Clara tadi, ya memang perlu ada penyeragaman supaya tidak ada klaster-klaster, kelas-kelas bagi pendidikan, kemudian ya searah lah dengan peta pendidikan yang sudah dibuat. Kalau itu saya sepakat. Tapi kalau kembali pada perizinan, saya orientasinya bukan untuk itu kelihatannya, tapi untuk pemasukan bisnis. Ini yang saya khawatirkan. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau orientasinya adalah kemudian harus mengeluarkan biaya kembali, yang biayanya itu juga barangkali ditetapkan nantinya melebihi kemampuan dari sekolah tersebut, ini juga sangat memberatkan. Iya, saya ngebayangin gini Pak Fahmi, saya ngebayangin Ibu Clara juga boleh ngebayangin apa yang saya bayangin. Ini berbicara tentang lembaga pendidikan yang benar-benar digagas oleh masyarakat biasa, ya, dengan sumber daya yang biasa, tapi punya niat baik untuk mengabdikan diri pada masyarakat, begitu kan? Mereka membuat sekolah, mau itu sekolah formal ataupun non formal, di ujung Indonesia sana, tapi dia harus mengurus izinnya ke pemerintah pusat. Gimana nggak repot gitu ya? Dan bisa jadi gini loh. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman bicara tentang bagaimana seorang diri kita ini udah sibuk hari-hari ngajarin anak-anak, tapi harus juga kita sibuk nungguin pintu ke pintu perizinan pemerintah. Kapan kita mau ngurus anak-anak kalau perizinannya harus sampai ke pusat gitu? Kira-kira mungkin itulah ilustrasi yang ya boleh kita saling berbagi pandangan seperti itu ya. Karena ada banyak sekali persyaratan-persyaratan yang justru membuat orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan di tingkat paling bawah itu justru ngeribetin. Mereka itu bukannya sibuk ngajarin anak, tapi sibuk nyari izin. Padahal mereka tidak untuk cari uang. Masih mending kalau buat cari uang gitu kan. Tapi ini mah bukan buat cari uang gitu. Pak Fahmi silakan Anda tambahkan lagi. Iya, kemudian juga sanksi ya, yang saya khawatirkan. Ini juga sanksinya berat juga dengan kemampuan sekolah-sekolah yang tingkat di bawah. Bagi mereka yang tidak punya izin seperti itu, mereka akan mendapatkan pidana atau 1 miliar, ya. 10 tahun kalau nggak salah. Betul. Nah, tapi saya lebih menyoroti ini loh. Dulu perkataan Mas Menteri itu ijazah tidak begitu penting ya. Yang penting kemampuan, profesionalisme dan sebagainya. Itu akhirnya terbukti dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini di pasal 67. Betul. Bahwa nanti dibuka pasal 67 bahwa tidak ada sanksi bagi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu. Itu saya nggak setuju tuh. Iya, jadi ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas terkait dengan sanksi ini dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Nah, apa gunanya kita belajar di sekolah negeri kan? Ya dengan dasar itu. Ya saya kira ini perlu dicermati lagi. Nanti ke depan begini, undang-undang ini belum lengkap ya, belum lengkap. Saya menyoroti dari prosesnya, kemudian tadi dampaknya. Ini nantinya akan membuat PR buat pemerintah. Kalau tidak salah dihitung itu ada 479 peraturan pemerintah yang harus dibuat untuk melengkapi undang-undang ini. Betul. Jadi lebih ribet menurut saya ini PR yang begitu berat. PR 1 undang-undang sistem pendidikan nasional aja sampai sekarang belum selesai, nambah lagi yang baru. Jadi saya melihatnya ada misi yang terselubung tadi, misi liberalisme, misi sosialisme. Dan apakah Anda setuju kalau tadi ya mendingan memang kalau bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya concern ke Cipta Kerja, pendidikan nggak usah dibawa-bawa ke RUU Cipta Kerja. Iya, bahkan tidak ada korelasinya. Tapi saya bisa buatkan penelitian itu. Jadi kalau saya lihat pertama, kalau mau membangun pendidikan Indonesia lebih baik,
jangan berpikir kapital ya terhadap pendidikan ya, terhadap pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau membenahi kayak tadi di negara pinggiran terluar susah mengurus izin, sudah saatnya seluruh aparat pemerintah, pegawai di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan turun untuk membenahi satu demi satu. Apa yang kurang? Apa yang kurang itu? Jadi jemput bola. Kalau mau membenahi jangan nunggu. Jangan berpikir zaman dahulu seperti birokrasi. Jadi berpikirlah sebagai pelayan atau orang yang ingin melayani supaya pendidikan ini maju. Udah ada nih yang sedang megap-megap nih. Ayo kita bangkitkan ini yang megap-megap ini supaya bangkit. Karena gunanya kan untuk bangsa dan negara. Ya. Kan gitu. Dan kalau semua pendidikan di Indonesia bisa bangkit seperti itu, saya yakin seketika Indonesia bisa melejit dengan kekayaan yang ada, yang belum tentu ada di negara lain. Singapura itu apa kekayaan yang nggak ada dibandingkan dengan kekayaan Indonesia. Tapi mereka pandai mengelola apa yang dia punya, step by step akhirnya menjadi pendidikannya bagus. Iya. Nah kita, kekayaan yang berlimpah ruah, malah kita mau suruh orang ke sini untuk ngurusin itu. Bagaimana ceritanya gitu loh. Maksud saya berpikir. Soalnya yang ada di dalam negeri, yang ada di dalam negeri itu cuma minta uang dari pemerintah. Kalau ini mau ngasih uang. Jangan berpikir pragmatis pendek kalau mau bicara pendidikan. Betul. Kalau bicara pendidikan harus berpikir holistik, budaya, sumber daya, segala macam yang ada. Dan hasilnya itu jauh lebih powerful daripada yang pragmatis jangka pendek yang berapa yang diperoleh penghasilan dari investor pendidikan yang masuk ke Indonesia gitu. Okay. Itu salah itu. Kak Ajat. Ya, mungkin gini, impian dari presiden kita lah yang saat ini adalah dia ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kita tuh dulu yang seperti katanya Pak Pin, kita tuh dulu di atasnya Malaysia, tapi saat ini kita tuh jauh berada di bawahnya Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura. Ya, kita di bawah. Kenapa? Karena memang ganti menteri, ganti kebijakan. Jadi maksud saya seperti pembacaan diskusi kita yang lalu-lalu bahwa kita menuntut loh ini peta 25 tahun ke depan mau kemana. Kalau sudah ada peta, maka RUU Cipta Kerja ini pun dapat dilaksanakan. Kenapa? Karena kita tuh belum mampu untuk merubah. Ya, kita belum mampu untuk melakukan industrialisasi dunia pendidikan kita secara total. Kalau kita sudah mampu, oke, nggak masalah kita bersaing. Mau datang dari negara mana ke investor ke kita, sepanjang kita kuat, ruh pendidikan kita ini kuat, nggak masalah sebenarnya gitu loh. Jadi kita membuat satu konsep pendidikan, ya, konsep masyarakat yang berdasarkan human center, manusia, tapi juga berbasis teknologi. Maksud saya gini, ketika melakukan perizinan itu mau di Papua, di pinggir sana, udah bisa dong disiapkan dengan instrumen teknologi yang canggih kalau mau memberlakukan RUU Cipta Kerja ini. Oke, ya. Karena pulsanya juga udah dikasih bantuan ya, jadi nggak ada masalah dengan internet. Pulsa dibantu, tapi bagaimana dengan infrastrukturnya udah bagus belum? Belum. Ya, saya sependapat dengan Ibu Yanti soal tadi. Kalau kita sebetulnya punya peta jalan yang ajeg gitu ya, sudah jelas di pendidikan ini mau dibawa kemana. Artinya kalau ada aturan-aturan baru itu kan bisa berbasis ke situ, menuju ke situ. Nah, bahayanya sekarang ini undang-undang dibuat begitu kan, di tengah kita tidak jelas memang akan dibawa kemana sebetulnya pendidikan kita. Akhirnya kita membaca bahwa undang-undang salah satunya RUU Cipta Kerja ini akan membawa pendidikan Indonesia ini pada arah tadi, komersialisasi pendidikan, liberalisasi, dan itu sangat tidak menguntungkan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga konstitusi kita yang mengatur soal hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Karena bagaimanapun kalau bicara tentang hak, harusnya negara yang menyelenggarakan itu tanpa tadi ada juga pengkotak-kotakan, diskriminasi, dan tidak berkeadilan.
Karena memang nggak jelas juga, peta pendidikannya belum ada gitu kan, sehingga sangat mungkin siapa menterinya, siapa pejabatnya, dia akan tadi ya ngebelok-belokin gitu kan, disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Tapi yang Iya, menarik adalah kalau berbicara tentang iya, pernyataan-pernyataan dari Mas Menteri soal akreditasi itu nggak penting katanya gitu ya. Ya, ini juga ada kaitannya tuh karena nanti sekolah-sekolah dari luar itu nggak penting akreditasinya. Dan bisa jadi sekolah abal-abal kita nggak tahu, yang penting dari Amerika, yang penting dari Eropa, yang penting dari Asia, yang penting dari luar negeri, itu boleh masuk, yang penting bawa uang. Baik, teman-teman semuanya, ini panjang pasti ya kalau berbicara, kita juga bisa mengulas pasal demi pasal, karena tadi yang menarik soal penghapusan pidana, soal apa penerbitan ijazah, gelar akademik, itu juga satu hal yang kita bisa bahas panjang sebetulnya karena ini semangatnya juga berkaitan dengan bagaimana ya karena kita tahu ada banyak juga kan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nggak jelas dan mengeluarkan ijazah yang nggak jelas juga gitu. Tapi iya. karena waktu juga sangat terbatas, kita harus akhiri malam hari ini. Mungkin nanti kita bisa agendakan untuk membahas hal yang lain dalam konteks yang sama. Tapi sebagai penutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Clara Yanti Pangaribuan terlebih dahulu. Apa closing statement Anda? Closing statement saya adalah Indonesia memang sudah saatnya mengupgrade diri untuk memiliki high education quality. Oke, Ya, ini impian kita. Baiknya hal-hal yang baik itu diteruskan, jangan dihapuskan, jangan buat lagi peraturan baru yang membingungkan, lalu perbaikin yang kurang. Ya, karena sejatinya sekolah itu untuk mendidik dan menanamkan nilai karakter, memanusiakan manusia. baik. Selanjutnya Pak Pinondang silakan. Ya, saya saya ingin ya ke depan bahwa kalau di Indonesia, kalau orang luar mau belajar pertanian, datang ke Indonesia. Orang luar mau belajar kehutanan, datang ke Indonesia. Orang luar mau belajar perikanan, datang ke Indonesia. Orang luar mau belajar tambang, datang ke Indonesia. Orang luar mau belajar kebudayaan, datang ke Indonesia. Itu yang harus kita ciptakan. Makanya saya bilang tadi, kita benahi ini dari dalam ini sedemikian rupa sehingga muncul nanti keistimewaan-keistimewaan khusus yang bisa kita jual keluar, yang orang lain butuh, orang luar sana butuh, karena kita punya alam yang kuat mengajari kita berbagai hal dengan sumber daya yang ada gitu. Jadi saya lebih memberi masukan kepada Mendiknas supaya coba dipikirkan lagi bagaimana supaya seluruh pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan qualify yang sama gitu loh. Itu yang perlu dipikirkan. Dan ada yang menonjol 1, 2, 3 beberapa lah gitu. Tapi maksud saya minimal akreditasinya itu terpenuhi gitu. Jangan Baik, sampai ada yang megap-megap dan yang ada yang sudah melebihi gitu loh. Saya ya, berpikir gitu, Kang. baik. Terima kasih. Pak Fahmi silakan. Iya, baik. Eh, Kata terakhir saya begini, guru, dosen, dan siapapun dia, mereka adalah makhluk yang mulia. Tanpa guru, tanpa dosen, tanpa orang-orang yang memberikan ilmu pada kita, kita bukan siapa-siapa. Maksud saya adalah, marilah kita hargai profesi ini dengan tempat yang mulia juga. Jangan sampai ada sebentar-sebentar masalah, kemudian dipidana, kemudian di penjara, dan sebagainya. Berikan perlindungan kepada mereka. Jangan hapuskan hak-hak pembelaan terhadap guru itu ketika mereka mendapatkan tuduhan pelanggaran kode etik dan sebagainya. Jadi muliakan guru itu. Termasuk juga muliakan tempat-tempat di mana tempat mereka mendapatkan ilmu. Di lembaga-lembaga pendidikan, berikan fasilitas, berikan izin yang semudah mungkin agar mereka bisa menuntut ilmu dan memberikan ilmunya kepada orang yang membutuhkan. Saya kira kuncinya di situ, Kang. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Menarik, ini bicara tentang Omnibus Law memang karena pasalnya banyak, karena ketentuan yang dibahasnya banyak, pasti butuh waktu yang banyak juga untuk kita satu persatu memperinci. Tapi setidaknya ini adalah titik awal bagi kita untuk
awas ya, mengkritisi, dan juga saya sih sangat berharap para akademisi, para praktisi pendidikan juga bisa terlibat banyak dalam pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya di klaster pendidikan ini karena ini akan menentukan juga wajah dari pendidikan Indonesia ke depan. Bicara tentang pro dan kontra perlu untuk didiskusikan dan dimusyawarahkan, pasti ada titik terang, tapi yang jelas bahwa pemerintah harus membuat kebijakan atau sistem pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan yang berpihak dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Pendidikan ini bukan sebuah barang atau komoditas untuk menghasilkan manusia-manusia yang kehilangan rasa kemanusiaannya, jadi tidak bisa ditransaksikan dengan uang, karena itu akan menghilangkan rasa kemanusiaan, dehumanisasi, namun menjadikan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Saya ingin menutup malam hari ini dengan kata-kata yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia harus didasarkan pada kebudayaan dan juga kemasyarakatan bangsa Indonesia untuk menuju ke arah kebahagiaan batin dan keselamatan hidup lahir. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah berbincang malam hari ini. Terima kasih Bu Clara. Sehat terus Pak Pinondang. Ya, sehat. Dan terima kasih juga untuk Pak Fahmi Akbar. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan acara malam hari ini. Kita bertemu lagi pekan depan. Maju terus pendidikan Indonesia. Saya Ajatur Ratma. Sampai jumpa. Merdeka.